Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yang tidak melakukan aktivitas good governance, yang memberikan potensi merugikan orang, ini akan membuat pemberian kewenangan kepada regulator dalam konteks ini OJK untuk melakukan tindakan, ya kan, sampai pada pencabutan izin. Yang konsekuensi pencabutan izin tadi adalah bubarnya badan usaha dari usaha perasuransian tadi. Kalau kita lihat bahwa kewenangan dari OJK bukan hanya membubarkan, ya kan? Dalam hal perusahaan asuransi itu sudah katakanlah dicabut izinnya dan ternyata dia memberikan konsekuensi yang sangat merisaukan, OJK itu juga bisa melakukan langkah hukum untuk mengajukan permohonan pilot terhadap perusahaan perasuransian tadi. Itu diatur pada pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Jadi memang kalau kita lihat adanya satu ketentuan khusus, karena kan perusahaan asuransi ini kan adalah perusahaan yang sangat-sangat berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan dia merupakan salah satu pilar ekonomi. Artinya dia memberikan satu kepastian bagi seluruh sektor, baik itu pelaku usaha dan juga pribadi-pribadi gitu, sehingga memang kalau kita lihat dalam konteks pasar yang sudah matang, dia akan merupakan satu perusahaan yang sangat berhubungan dengan orang banyak dan sangat berhubungan dengan stabilitas ekonomi, sehingga memang membutuhkan satu ketentuan khusus. Itu menjadi alasan lahirnya pasal 25 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa perusahaan asuransi itu tidak bisa dipilotkan secara langsung oleh krediturnya, ya. Dia harus melalui katakanlah regulator. Dulu itu Menteri Keuangan Bapak Pam LK yang sekarang telah berubah menjadi OJK. Ya, jadi kewenangan itu pada saat sekarang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini itu menjadi kewenangan dari OJK. Ya, jadi OJK bisa mengajukan permohonan pilot atas inisiatif mereka atau juga bisa diajukan oleh kreditur lain, ya kan, dengan mengajukannya ke OJK dan OJK akan melanjutkan ke pengadilan niaga. Kalau pembubarannya sih, pembubarannya tidak. Kalau pembubaran dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas itu harus ke pengadilan negeri. Tapi kita lihat dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perasuransian, ya kan? Pembubaran yang dalam Undang-Undang Perasuransian ini adalah pembubaran yang lahir akibat pencabutan izin usaha. Dalam pasal 142 Undang-Undang PT, ya 142F, itu di sana dikatakan perseroan terbatas itu bubar kalau izin usahanya dicabut. Gitu loh. Karena kan kedudukan dari OJK dalam kedudukan dia sebagai pengawas ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran ataupun katakanlah keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk perseroan tadi untuk hidup, untuk dipertahankan, maka kan OJK kan mempunyai kewenangan oleh Undang-Undang Perasuransian untuk mencabut izin usahanya. Tentunya dengan lebih dulu memberikan peringatan-peringatan atau tahapan sampai pembatasan kegiatan usaha, lalu kemudian mencabut. Nah, once dia cabut izin usahanya, maka dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dia udah bubar. Gitu loh. Jadi pembubarannya tidak perlu lagi pergi ke pengadilan niaga, ya kan? Nah, konsekuensi dari pencabutan tadi adalah tinggal perusahaan yang izinnya dicabut tadi melakukan rapat pemegang saham maksimum 30 hari sejak dicabut untuk bisa menyatakan, memformalkan pembubaran tadi dan mengangkat likuidator gitu. Nah, di sini ketentuan-ketentuan bagaimana sikap OJK dalam menangani permohonan pilot baik oleh kreditur itu memang tidak diatur secara tegas. Tapi kalau kita lihat di sini dan kita hubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, maka satu-satunya institusi yang bisa menentukan apakah satu perusahaan itu dinyatakan pilot atau tidak, itu hanya pengadilan niaga. Jadi tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan pada OJK untuk menentukan apakah perusahaan perasuransian itu dapat dinyatakan pilot atau tidak. Pengertiannya adalah kalau misalnya ada pengajuan permohonan pilot kepada perusahaan asuransi yang diajukan melalui OJK, maka posisi dari OJK sebagai pengawas itu hanyalah memberikan satu reaksi untuk mengenali permasalahan tadi dan melihat itu pada kesalahan siapa dan dasar dari sengketa tadi apakah didasarkan atas ketidakmampuan atau kegagalan bisnis atau financial distress yang dialami oleh perusahaan asuransi, apakah itu bisa disembuhkan atau tidak. Di mana jika tidak dan itu kemungkinan juga akan memberikan
permasalahan bagi pihak lain, maka OJK harus menindaklanjuti dan mengajukan permohonan pilot tadi ke pengadilan niaga. Nah, ketika permohonan pilot itu diajukan pengadilan niaga, maka perusahaan tadi akan berada pada posisi insolvent kalau dia tidak mengajukan upaya perdamaian gitu ya, menunjukkan bahwa dia masih solvent, jadi masuk dia jadi insolvent, kemudian dilakukanlah pemberesan kembali likuidasi, tapi kali ini dilakukan oleh kurator. Nah, ada yang berbeda antara tanggung jawab kurator dan tanggung jawab likuidator. Kalau likuidator itu bertanggung jawab ke Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun dalam konteks likuidasi dari usaha perasuransian ini, Rapat Umum Pemegang Saham tadi berada dalam monitoring dari OJK, kan gitu. Tapi kalau misalnya kurator, pertanggungjawabannya tidak pada pemegang saham, tapi pertanggungjawaban dia adalah kepada pengadilan, ya, pengadilan niaga. Sehingga memang kurator dalam hal likuidasi itu lebih punya power daripada likuidator. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.